Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menayangkan video pembelajaran mengenai sistem rangka pada manusia yang merupakan tugas dari mata kuliah anatomi fisiologi manusia yang diampu oleh Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI. Baiklah, berikut videonya. Kamu kenapa? Tadi tuh tiba-tiba ada sakit punggungnya. Lia, kok ingat tentang materi kemarin? Yang punggung-punggung. Yang punggung yang mana? Itu yang punggung-punggung yang dijelaskan Bu Guru. Oh, yang tentang sistem rangka toh? Iya, yang itu. Anak, hari ini kita akan belajar tentang sistem rangka. Secara garis besar, sistem rangka terbagi atas dua, yaitu rangka apendikular dan rangka aksial. Rangka aksial adalah tulang-tulang yang bagian tengah atau sumbu tubuh yang terdiri dari beberapa bagian seperti ruas tulang belakang, tulang tengkorak, tulang dada, dan tulang rusuk. Pertama, tulang tengkorak berfungsi untuk melindungi otak. Yang kedua, tulang belakang yang berfungsi untuk menyangga berat badan dan memungkinkan manusia untuk melakukan berbagai jenis posisi dan gerakan, misalnya berdiri, duduk, dan berlari. Yang ketiga, hyoid merupakan tulang berbentuk huruf U terdapat di antara laring dan mandibula. Hyoid berfungsi sebagai tempat perlekatan beberapa otot mulut dan lidah. Yang keempat, tulang dada dan tulang rusuk bersamaan membentuk perisai pelindung organ-organ penting yang terdapat di dalam dada, yaitu paru-paru dan jantung. Yang kedua, rangka apendikular. Rangka apendikular terdiri dari 126 tulang yang akan menyusun bagian tulang-tulang anggota gerak bagian bawah dan gerak bagian atas. Secara umum, rangka apendikular menyusun alat gerak yaitu tangan dan kaki yang dibedakan atas rangka bagian atas dan rangka bagian bawah. Tulang rangka apendikular bagian atas terdiri atas beberapa tulang sebagai berikut. Yang pertama, tulang selangka atau tulang leher yang membentuk bagian depan bahu. Yang kedua, tulang belikat yang terdapat di sendi bahu yang merupakan bagian pembentuk bahu. Yang ketiga yaitu tulang pangkal. Tulang pangkal lengan bersama dengan tulang pengumpil dan tulang hasta menyusun alat gerak yaitu tangan. Yang keempat yaitu tulang tangan yang tersusun atas tulang-tulang pergerakan tangan, telapak tangan, dan jari tangan. Yang kelima yaitu kaki. Tulang apendikular bagian bawah terdiri atas beberapa tulang yang menyusun kaki, alat gerak bagian bawah. Menurut bentuknya, tulang dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama tulang pipa, contohnya tulang paha. Yang kedua yaitu tulang pendek, contohnya tulang pergelangan tangan. Yang ketiga yaitu tulang pipi, contohnya tulang bahu. Dan yang keempat yaitu tulang tak beraturan, contohnya tulang rahang. Adapun salah satu contoh penyakit pada sistem rangka yaitu kifosis. Ya, itulah materi yang Ibu dapat sampaikan hari ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Apa yang kita pelajari kemarin, sakit Murina hampir mirip sama yang dijelaskan Bu Guru tentang kifosis. Proses pembentukan tulang atau biasa disebut osifikasi secara umum berasal dari kartilago yang dihasilkan dari sel-sel mesenkim. Pada sel-sel mesenkim pada bagian tengah, kartilago berisikan rongga osteoblast yang merupakan sel-sel penyusun dari osteosit atau penyusun tulang keras. Di bagian kartilago berisi rongga pada fase embrio. Osteoblast akan membentuk osteosit dan akan membentuk tulang keras. Pada masa fetus terdapat pembuluh darah di dalam osteoblast, lalu di dalamnya mulai tumbuh jaringan tulang atau rongga sumsum tulang. Lalu berkembang dan lanjut di masa bayi terjadi perubahan bentuk tulang. Dan
Pertumbuhan sekunder atau pertambahan ukuran bisa jadi lebih besar ataupun lebar. Pada fase dewasa seperti sekarang ini, tulang terus berkembang yang dibagi antara epifisis atau tulang pipi, metafisis atau tulang yang ada pada bagian tengah, diafisis. Contohnya pada tulang tengkorak, tulang dada, tulang belakang, dan pembentukan rangka pada umumnya dapat terjadi secara normal, kecuali ada gangguan seperti kifosis, lordosis, skoliosis yang terjadi pada tulang belakang. Struktur anatomi pada orang yang mengalami gangguan kifosis dimulai dari tulang belakang yang tidak tumbuh berkembang dengan baik sehingga berbentuk segitiga, bukan persegi panjang ataupun kotak seperti normalnya. Hal ini menyebabkan tulang belakang berada di luar posisi dan dikenal sebagai kifosis. Pada kasus kifosis, ligamen sekitar tulang belakang bisa lebih tebal dari biasanya sehingga suplai darah ke tulang belakang yang tidak normal mempengaruhi pertumbuhan tulang belakang sehingga itulah yang menyebabkan kifosis. Itu loh, kifosis merupakan salah satu bentuk kelainan postur dalam bidang sagital yang biasa dialami karena bawaan sejak lahir maupun karena kesalahan posisi tubuh. Baik itu saat duduk, tidur, berdiri, atau berolahraga. Dalam keadaan normal, punggung atas atau area tulang belakang bagian atas tiap manusia memiliki bentuk seperti kurva yang menyerupai lengkungan tetapi hanya sedikit. Adapun gejala kifosis yang biasanya terjadi antara lain. Yang pertama, postur tubuh bungkuk. Yang kedua, nyeri punggung. Yang ketiga, kekakuan. Yang keempat, beda tinggi antara bahu kiri dan kanan. Yang kelima, beda tinggi atau posisi pada tulang belikat. Kalian ingat nih? Oh iya. Jadi bagaimana Mi? Kalau begitu kita pergi saja periksakan daripada kita berpikiran tidak. Ayo Mi, paling kita pergi ke klinik. Iya ya Mi. Dok, ini loh tadi pasien yang saya maksud. Iya, baik. Rina sakit apa, Rina? Sakit punggungnya. Oke, Rina sakit punggungnya. Kalau begitu, kita periksa dulu ya. Kelainan pada sistem gerak tubuh dapat terjadi karena adanya gangguan atau kerusakan pada organ-organ yang terletak di dalamnya. Beberapa gangguan pada sistem gerak, misalnya saja pertama, lordosis. Nah, lordosis merupakan gangguan tulang belakang pada daerah lumbal yang memiliki kelengkungan berlebihan. Tulang melengkung ke belakang secara berlebihan, sehingga seolah-olah tulang tertarik ke depan. Kondisi ini merupakan kebalikan dari kifosis atau bungkuk. Nah, orang dengan lordosis sering punggungnya lebih rendah ketika dilihat dari samping kiri pasien, sehingga bawah membentuk huruf C. Penyakit yang kedua adalah skoliosis. Kelainan tulang belakang ini dapat terjadi pada usia berapapun juga. Skoliosis didefinisikan sebagai pembentukan tulang belakang ke arah lateral akibat gangguan pada proses somatogenesis. Kelainan tulang belakang ini dapat menyebabkan dampak bagi pasien karena bisa menyebabkan nyeri, penurunan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, dan juga depresi. Nah, kelainan ini dapat terjadi bila seseorang sering membebani salah satu sisi dan dibiasakan bertahun-tahun. Selanjutnya, penyakit yang ketiga yaitu fraktur. Nah, fraktur ini adalah suatu penyakit di mana terjadi hubungan dengan lingkungan luar melalui kulit, sehingga ada kemungkinan terjadi kontaminasi bakteri yang dapat menimbulkan komplikasi berupa infeksi. Pada fraktur terbuka biasanya juga ikut terjadi pendarahan. Tulang yang patah juga ikut terlihat menonjol keluar dari permukaan kulit. Namun, tidak semua fraktur terbuka membuat tulang terlihat menonjol keluar. Iya, baik. Jadi berdasarkan diagnosis saya bahwa teman kalian ini terkena penyakit kifosis. Ya, untuk perawatannya bisa kita lakukan rawat inap berjalan dan resepnya akan segera saya buatkan ya. Oke, kalau begitu dok, terima kasih sebelumnya.